Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejalan dengan era globalisasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang dengan sangat pesat dan juga cepat, sehingga kita dituntut untuk mempunyai berbagai keterampilan, sehingga bisa hidup pada abad ke-21 ini. Nah, kali ini saya Elsa Prestiana Sari akan membahas mengenai implementasi keterampilan 4C dalam pembelajaran. Nah, kita bahas dulu keterampilan 4C itu apa saja. Stay tune ya. 4C yang pertama yaitu critical thinking and problem solving, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi sehingga nanti dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu, yang kedua, creative thinking, yaitu kemampuan untuk dapat berinovasi sehingga menghasilkan invention ataupun discovery, yaitu sesuatu yang benar-benar baru atau sesuatu yang telah disempurnakan. Sesuatu di sini bisa berupa ide, gagasan, konsep, ataupun sebuah produk. Yang ketiga ada communication, yaitu kemampuan untuk bertukar informasi dan penyampaian pesan secara efektif antara komunikator dan juga komunikan yang ditandai dengan adanya feedback atau umpan balik. Yang keempat adalah collaboration. Collaboration yaitu kemampuan untuk bekerja sama secara kolektif melalui interaksi dengan orang lain. Jadi syarat utama collaboration adalah mampu berkomunikasi secara efektif. Setelah kita membahas pengertian keterampilan 4C itu apa saja, nah sekarang bagaimana mengimplementasikan keempat keterampilan tersebut dalam pembelajaran? Yang pertama yaitu siswa aktif berdiskusi, bertanya jawab, berargumen, berdebat, serta berkolaborasi. Nah, erat kaitannya dengan berkolaborasi, maka yang kedua yaitu membentuk kelompok-kelompok kecil dengan tujuan tertentu. Dengan bekerja dengan kelompok-kelompok kecil ini, siswa akan cenderung lebih banyak untuk belajar dan lebih aktif, serta lebih lama untuk mengingat materi daripada menggunakan metode yang lain seperti metode ceramah. Nah, dari sini siswa itu harus berkontribusi dengan cara mengambil peran yang tepat dan berbagi ide. Dari sini juga, siswa itu akan meningkatkan sikap terbukanya, terus mampu beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran, serta mampu mengembangkan sikap toleransi dengan pendapat teman yang berbeda-beda dan saling menghargai. Yang ketiga yaitu siswa didorong untuk melakukan komunikasi dalam berbagai tujuan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Tujuannya itu apa saja? Yaitu ya memberi informasi, terus menginstruksi, memotivasi, ataupun persuasif atau membujuk orang lain. Nah, dari sini guru harus mampu merangsang stimulusnya siswa dari segi kognitif dan juga psikologisnya. Nah, kognitif itu berkaitan dengan konsep scaffolding, sedangkan psikologis itu berkaitan dengan mentalnya si siswa agar siswa itu pede dalam menyampaikan pendapat, ide, gagasan, dan konsep-konsepnya. Ide, pesan, konsep yang akan disampaikan itu harus secara utuh dan detail, terus jelas dan juga mudah dimengerti sehingga akan terjadi umpan balik. Nah, itulah yang diharapkan terjadi komunikasi yang efektif. Yang keempat yaitu guru harus memilih berbagai metode dan model pembelajaran dengan tepat. Metode dan model pembelajaran yang pertama itu sesuai dengan kemampuan untuk berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah sehingga harus menekankan pada HOTS, yaitu memberi pertanyaan-pertanyaan seputar high order thinking skill. Yang kedua, yaitu pembelajaran berbasis proyek dan berbasis masalah. Nah, di sini bisa menggunakan pendekatan saintifik seperti mulai dari mencari informasi, memilih ide dan mengambil keputusan, terus menganalisis keputusan, mengevaluasi keputusan sehingga berhasil menciptakan suatu konsep atau ide ataupun produk. Yang ketiga yaitu menyeimbangkan antara pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini itu bisa menggunakan sumber belajar atau sumber informasi yang berbasis pembelajar konstekstual, terus dan juga dikaitkan dengan penggunaan media teknologi. Untuk apa sih kita perlu menyeimbangkan antara pengetahuan dan juga teknologi? Ya karena kita hidup pada abad 21, itu biar kita tidak ketinggalan zaman, biar kita tidak gaptek teknologi. Karena teknologi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga harus menyeimbangkan antara pengetahuan dan juga teknologi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada topik implementasi keterampilan 4C dalam pembelajaran pada abad ke-21. Semoga bisa dipahami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.